Halo founders, welcome back again to my channels di Abduh Startup Channels. Dimana di segmen kali ini kita akan bahas sesuai dengan judul kita, yaitu perbedaan antara Web2 dan Web3. Ataupun apa sih Web3 itu, bagaimana cara kerjanya, dan juga bagaimana algoritma-algoritmanya dan juga sistematis kerjanya yang secara terperinci pada Web2, Web3, dan juga mungkin pengertian pada Web 1.0 dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu berangkat dari sejarah Web 1.0 yang dimana dulu dibuat oleh Sir Tim Berners-Lee pada tahun 1989 hingga 2005, yang merupakan web pasif yang dibaca antara interaksi minimal pengguna, yang dimana kita hanya menerima informasi. Jadi poin terbesarnya atau garis besar dari Web 1.0 ini adalah kita hanya menerima informasi. Kita sebagai manusia hanya menerima informasi dari kreator atau pembuatnya, yaitu dari pihak pusat yang membuat informasi tersebut. Kita tidak bisa membuat informasi dan juga tidak bisa untuk mengeksekusinya. Kita hanya bisa menerima informasi saja. Seperti pada tahun 1989 hingga 2005, di mana kita hanya menerima informasi. Contoh seperti adanya blog-blog, kita hanya bisa menerima berita, membaca berita melalui beberapa perantara untuk bisa mendapatkan berita tersebut. Untuk yang kedua, yaitu pada Web 2 yang dimana dinamakan sebagai web baca tulis, dimana kita itu bisa untuk membaca dan juga menulis, lalu kita bisa mengakses, menerima informasi, tapi kita juga bisa membuat informasi sendiri sesuai dengan apa yang ingin kita buat. Makanya pada era sekarang ini ada pekerjaan yang dinamakan dengan content creator, yang dimana mereka dapat membuat informasi tapi mereka juga menerima informasi. Dan juga adanya dua belah pihak yang sama-sama diuntungkan dan juga sama-sama memberikan benefit satu sama lain. Seperti pada platform YouTube, lalu juga Instagram, lalu juga Facebook dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari Web 2. Banyak sekali, dan itu menjadi suatu hal yang sangat berdampak signifikan bagi seluruh masyarakat di dunia bahkan, karena memberikan manfaat yang amat sangat banyak bagi masyarakat di dunia. Dan juga Web 2 ini basisnya adalah jejaring sosial yang orientasinya adalah kolaborasi dan berkreasi dengan konten mereka sendiri. Dan juga tentunya niatnya adalah untuk meningkatkan partisipasi manusia di dalamnya. Oke, untuk yang ketiga, penjelasan tentang Web3. Apa sih Web3 itu? Web3 adalah data yang menggabungkan antara pengalaman yang lebih interaktif pada pengguna atau usernya. Salah satu kriteria atau ciri khas yang diberikan oleh Web3 ini berasal dari kata atau berasal dari khas, yaitu yang dinamakan dengan desentralisasi. Mungkin banyak teman-teman yang masih menanyakan desentralisasi itu apa? Apa yang dimaksud dengan desentralisasi? Oke, kita bahas dari segi bahasanya atau dari segi sudut pandang bahasa ya. Yang pertama, kenapa dinamakan desentralisasi? Kalau misalnya sentral, itu adalah bagian dari tengah atau terpusat. Kalau desentralisasi tidak terpusat atau menyebar luas, ya seperti itu kurang lebihnya. Dan juga tidak terpaku oleh satu otoritas pemegang sistem tersebut. Pada Web3 ini juga dimana semua orang dapat untuk mengakses dan juga memverifikasi satu sama lain dalam sistem tersebut. Dan juga semua aktivitas yang dilakukan di dalamnya tanpa ada satu otoritas terpusat yang mengontrolnya. Pada Web3 juga semua data akan terhubung. Dan pada Web3 tidak ada perlakuan izin dari otoritas pusat untuk mengirim atau memberikan node pengontrol pusat. Dan juga ini berlaku pada dunia cryptocurrency, lalu juga blockchain, di mana dalamnya itu ada sistem desentral yang jauh lebih aman dan menciptakan lingkungan yang transparan. Lalu juga melalui desentralisasi ini kita akan melampaui adanya sentralisasi, pengawasan, dan juga tidak membutuhkan lagi pengawasan-pengawasan yang berlebih seperti pada Web2. Karena pada sistem Web3, kita sebagai masyarakat atau sebagai pengakses, kita itu bisa membaca informasi, menyampaikan informasi, membuat atau meng-create information, tapi kita juga bisa mengakses di dalamnya, kita bisa memverifikasi juga. Kita bisa membantu untuk memastikan bahwasanya di dalam situ tidak ada penipuan, tidak ada scam dan lain sebagainya. Maka pada Web3 ini sangat aman dan juga sangat memberikan dampak yang sangat besar tentunya bagi teknologi untuk terjaga keamanannya dan juga kenetralannya. Ya, mungkin nanti aku bakal tunjukin di sini bagaimana sih sistem kerja Web3 dan juga gambaran garis besarnya secara visual ya. Kalian bisa tonton. Oke, semoga kalian paham perbedaan antara Web 1, Web 2, dan Web 3. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you for watching my video.